amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dengan nomor 29. Putusan nomor 29 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh 1 Partai Solidaritas Indonesia PSI sebagai pemohon 1, 2 Antoni Winja Prabowo SH LLM sebagai pemohon 2, 3 Danik Eka Rahma Ningtyas SC sebagai pemohon 3, 4 Dedek Prayudi BA MSC sebagai pemohon 4, 5 Mikhail Gorbachev DOM SSI MSI sebagai pemohon 5. Berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing bertanggal 7 Maret 2023 dan 8 Maret 2023 memberi kuasa kepada Francine Wijoyo SH.MH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan para pemohon, mendengar keterangan para pemohon, memeriksa bukti-bukti para pemohon, membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, membaca dan mendengar keterangan Presiden, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait Evi Anggita Rahma, Azah Rizky Safira, dan Aulia Rahmawati, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait Raihan Vicky Fansuri dan Sultan Bakarsyah, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait Octavianus Rusubata, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait Komite Indonesia Pemantau, kami ulangi, pihak terkait Komite Independen Pemantau Pemilu KIP dan Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat JPPR, membaca dan mendengar keterangan ahli pihak terkait Perludem, memeriksa bukti-bukti pihak terkait Perludem, pihak terkait Evi Anggita Rahma, Azah Rizky Safira, dan Aulia Rahmawati, pihak terkait Raihan Vicky Fansuri dan Sultan Bagarsyah, pihak terkait Octavianus Rasubata, saya ulangi, Rasubala, serta pihak terkait KIP dan JPR, membaca kesimpulan para pemohon dan pihak terkait Perludem dan seterusnya. Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum kewenangan mahkamah paragraf 3.1 dianggap dibacakan. Paragraf 3.2 mahkamah berwenang menguji permohonan akuo. Kedudukan hukum pemohon paragraf 3.3, paragraf 3.4, paragraf 3.5 dianggap dibacakan. Paragraf 3.7 menimbang bahwa karena mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo dan para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo, selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok permohonan menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 2017, para pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut. Dalil-dalil para pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian
duduk perkara putusan ini. Poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 8 dianggap dibacakan. Poin 9, bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, para pemohon memohon kepada mahkamah agar menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia sekurang-kurangnya 35 tahun sebagaimana yang pernah diatur dalam pasal 5 huruf O Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 dan pasal 6 huruf Q Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P01A sampai dengan bukti P70. Para pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 6 September 2023. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan tertulis yang diterima mahkamah melalui daring pada tanggal 1 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2023. Kemudian dokumen fisiknya yang di dalamnya termasuk keterangan tambahan diterima mahkamah pada tanggal 7 September 2023. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Terhadap dokumen fisik tersebut tidak dipertimbangkan karena telah melewati batas waktu penyampaian keterangan tertulis yakni pada tanggal 6 September 2023. Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2023 selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon pihak terkait Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menyerahkan keterangan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 7 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan mahkamah pada tanggal 8 Agustus 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya pihak terkait Perludem telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT1 sampai dengan bukti PT3 dan satu orang ahli yang bernama Bivitri Susanti yang keterangannya didengarkan dalam persidangan mahkamah pada tanggal 29 Agustus 2023. Pihak terkait Perludem juga telah mengirimkan kesimpulan tertulis yang dikirim melalui email pada tanggal 6 September 2023 pukul 14.07 WIB. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara, namun tidak dipertimbangkan karena telah melewati batas waktu penyerahan kesimpulan yang paling lambat pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 pukul 11.00 WIB. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon pihak terkait Evi Anggita Rahma, Azah Rizky Safira dan Aulia Rahmawati menyerahkan keterangan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan mahkamah pada tanggal 29 Agustus 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait Evi Anggita Rahma, Azhar Rizky Safira, dan Aulia Rahmawati telah mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti PT1 sampai dengan bukti PT12. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon pihak terkait Raihan Vicky Vansuri dan Sultan Bagarsyah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 15 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan mahkamah pada tanggal 29 Agustus 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya pihak terkait Raihan Vicky Vansuri dan Sultan Bagarsyah telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT1 sampai dengan bukti PT3. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon pihak terkait Octavianus Rasubala,
menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Agustus 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait Octavianus Rasubala telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT1 sampai dengan bukti PT3 selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait Komite Independen Pemantau Pemilu KIPP dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau JPPPR menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Agustus 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangan pihak terkait KIPP dan JPPR telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT1 sampai dengan bukti PT2. Pihak terkait KIPP dan JPPR juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis beserta keterangan tertulis ahli yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 September 2023 selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda, dissenting opinion. Terhadap putusan Mahkamah Akuo, terdapat pendapat berbeda, dissenting opinion, dari Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai berikut. Pendapat berbeda dari kedua hakim dianggap dibacakan. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Saldi Isra selaku ketua merangkap anggota, Arif Hidayat, Manahan MP Sitompul, Wahidudin Adams, Suhartoyo, Eni Nurbaningsi, Daniel Yusmi P. Foe, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan September tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 bulan Oktober tahun 2023 selesai diucapkan pukul 12.30 WIB oleh 9 hakim konstitusi dengan dibantu oleh Sukri As'ari sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.